Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang ekosistem, mulai dari definisi, fungsi ekosistem, komponen dan struktur dalam ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, perubahan ekosistem, dan dampaknya serta perlindungan terhadap kerusakan ekosistem. Yang pertama terkait definisi, pengertian ekosistem dari beberapa sumber dan para ahli. 1. Menurut A.G. Tansley 1935, istilah ekosistem pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935. Menurutnya, ekosistem ialah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Pada ekosistem yang struktur kompleks, maka akan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Adapun kata fungsi yang dimaksud ialah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Yang kedua, menurut Sumarwoto pada tahun 1983, ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Yang ketiga, menurut Profesor A. Balasubramanian, beliau dari University of Mysore, istilah ekosistem berasal dari kata echo dan sistem. Echo merupakan bagian dari dunia dan sistem merupakan unit koordinasi. Jadi adanya kehidupan organisme pada suatu habitat dan lingkungan sekitarnya yang berfungsi bersama sebagai satu kesatuan. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 5, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Fungsi ekosistem atau biasa kita kenal dengan jasa ekosistem atau jasa alam. Ekosistem ini akan memurnikan udara, air, menghasilkan oksigen, dan menstabilkan iklim. Bumi atau tempat kita hidup ini tidak akan cocok untuk kelangsungan hidup jika bukan karena jasa alam atau jasa ekosistem. Klasifikasi jasa ekosistem berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama penyediaan jasa atau provisioning service seperti sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan alami, sumber daya genetik, kayu bakar, serat, air, mineral. Yang kedua, pengaturan jasa, regulating service, seperti fungsi menjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, kontrol erosi, penjernihan air, pengelolaan sampah, kontrol penyakit manusia, dan pengurangan resiko. Yang ketiga, jasa kultural atau cultural service, seperti identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius dan spiritual, pengetahuan, hubungan sosial, nilai peninggalan pusaka, rekreasi, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai jasa pendukung atau supporting service, produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi, dan lain-lain. Komponen dan struktur ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ialah komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jasad ternik, makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Sedangkan komponen abiotik ialah komponen yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti udara, air, angin, kelembaban, tanah mineral, suhu, dan cahaya.
Komponen biotik terdiri dari 3 tingkatan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis dan klorofil. Contohnya tumbuhan. Konsumen adalah sekelompok makhluk hidup yang memakan produsen dan hewan lainnya. Contohnya misalkan sapi atau kambing yang memakan rumput. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat anorganik seperti bakteri dan jamur. Jadi siklusnya terus berkelanjutan. Sedangkan komponen abiotik meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air, yaitu CO2, O2, Ca, N, garam-garam, fosfat, asam amino, materi humus, dan lain-lain. Interaksi antar komponen ekosistem kita bagi menjadi 4, yaitu interaksi antar komponen biotik dengan abiotik, interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, dan interaksi antar komunitas. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik, contohnya kelangsungan hidup tumbuhan bergantung pada tanah, air, udara, dan matahari. Juga sebaliknya, keberadaan tumbuhan mempengaruhi kondisi tanah, air, dan udara di sekitarnya. Interaksi antar organisme biasa kita kenal tiga interaksi ya, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme. Mutualisme adalah interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Komensalisme adalah interaksi antar dua organisme yang satu untung dan yang lain tidak dirugikan. Sedangkan parasitisme adalah interaksi antar dua organisme yang satu untung dan yang lain dirugikan. Yang ketiga, interaksi antar populasi. Kita biasa kenal istilah alelopati dan kompetisi. Alelopati yaitu satu menghasilkan zat yang dapat menghambat tumbuhnya populasi lainnya. Contoh jamur Penicillium sp yang menghasilkan antibiotik. Kemudian kompetisi, adanya kepentingan bersama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkannya. Contoh kuda dan kijang yang sama-sama ingin mendapatkan rumput. Interaksi antar komunitas ialah kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi di wilayah yang sama. Contohnya komunitas padang rumput yang dihuni oleh kuda, ular, belalang, dan lain-lain. Jenis-jenis ekosistem kita bagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air laut, dan ekosistem air tawar. Ekosistem darat contohnya bioma gurun, bioma padang rumput, dan bioma yang lainnya. Ekosistem air laut contohnya terumbu karang, estuari, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem air tawar kita contohkan contohnya danau. Danau air tawar merupakan ekosistem air yang diam, sedangkan contoh yang air mengalir yaitu sungai. Perubahan ekosistem dan dampaknya. Ada ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Untuk ekosistem daratan, faktor perubahannya terjadi karena alam dan manusia. Namun yang lebih dominan adalah manusia yang mengeksploitasi alam. Dengan adanya penduduk yang meningkat juga menuntut perubahan fungsi lahan menjadi permukiman dan industri, sehingga terjadilah global warming atau pemanasan global. Apa dampaknya? Yaitu munculnya ledakan populasi pada spesies tertentu, munculnya hama dan penyakit karena adanya spesies yang mengalami ledakan populasi, sering terjadinya bencana alam, baik berupa banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Punahnya sebuah spesies tertentu karena sumber makanannya hilang, terutama akibat perburuan oleh manusia. Semakin terbatasnya sumber pangan dan obat-obatan. Ekosistem perairan, faktor perubahan, adanya eksploitasi sumber daya laut, contohnya overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan.
Kemudian adanya buangan limbah cair industri. Dampaknya dengan overfishing yaitu berkurangnya populasi sejumlah spesies tertentu di dalam ekosistem tersebut. Dengan adanya buangan limbah cair industri juga berdampak berubahnya komponen fisik air laut seperti salinitas, kekeruhan, transparansi suhu air laut, dan hancurnya habitat di dalam ekosistem air laut itu sendiri. Faktor perubahan kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai akibat kegiatan manusia. Dampaknya jumlah tangkapan ikan, udang, kepiting menurun dan abrasi pantai menjadi tidak terbentuk serta merusak pesisir dan jalur transportasi. Perusakan karang secara langsung melalui ledakan bom maupun penambangan karang untuk bahan bangunan, pencemaran dari berbagai kegiatan di sepanjang pesisir dan sedimentasi berdampak pada terumbu karang yang sebagai salah satu objek wisata bahari menjadi hilang dan akibatnya mengurangi devisa dari sektor pariwisata. Dengan adanya kerusakan ekosistem tersebut di Indonesia diaturlah adanya perlindungan terhadap kerusakan ekosistem, yaitu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk salah satunya menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau kerusakan ekosistem, ditetapkanlah baku mutu kerusakan ekosistem, meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kerusakan mangrove, kerusakan padang lamun, kerusakan gambut, kerusakan karst, dan kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun sanksinya yaitu berupa pidana dan denda. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.